Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang menyaksikan video tutorial ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial untuk penggunaan sistem perangkat pembelajaran yang digunakan di FEB Universitas Lampung. Khususnya kali ini dalam pembuatan rencana pembelajaran semester atau yang biasa disebut dengan RPS. Pertama-tama kita login dulu ke website rps.feb.unila.ac.id, dan berikut ini merupakan tampilan awal untuk website RPS-nya. Nah, setelah masuk ke website ini, kita login menggunakan username SSO. Nah, kebetulan saya sudah save di tempat saya. Silakan Bapak Ibu login dengan menggunakan username SSO-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal di website RPS-nya ya. Nah, biasanya untuk yang baru pertama kali login untuk di RPS-nya, dia akan muncul tampilan untuk update data profil dari Bapak Ibu dosen. Biasanya dia akan muncul pertama kali seperti ini, karena pada waktu saya login pertama kali dia muncul seperti ini. Dan apabila tidak kita update datanya, kita belum bisa untuk mengakses ke RPS-nya. Nah, langsung saja misalnya kita edit dan silakan Bapak Ibu lengkapi biodatanya mulai dari nama, NIDN, PON, kemudian NIP, kemudian prodinya apa, kemudian alamatnya silakan dilengkapi. Bagi yang bertanda bintang ini wajib ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk ke menu di sebelah kiri di menu pembelajaran, kemudian klik rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, tampilannya akan seperti ini, tapi kebetulan ini ialah RPS yang sudah pernah saya buat. Jadi saya akan mencontohkan pembuatan RPS mulai dari awal ya. Pertama-tama kita klik dulu add, tambah. Nah, pada tampilan ini kita tentukan tahun akademiknya. Apabila Bapak Ibu ingin membuat RPS di semester ganjil, silakan pilih 2022-2023 ganjil. Dan kemudian pilih nama mata kuliahnya. Di sini sudah ada banyak database untuk mata kuliah yang sudah dimasukkan oleh adminnya. Nah, apabila ada mata kuliah yang tidak tercantum di sini, silakan Bapak Ibu hubungi admin IT-nya untuk website RPS ini agar bisa ditambahkan. Oke. Nah, kita ambil contoh misalnya untuk pengantar manajemen. Ambil contoh misalnya pengantar manajemen yang S1 ya, S1 manajemen. Oke. Nah, di sini secara otomatis sistem akan membaca berapa jumlah SKS dan pada semester berapa mata kuliah tersebut akan dilaksanakan. Yakni di semester 1 dengan 3 SKS. Ini sudah otomatis, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi karena memang tidak disediakan kolom untuk kita bisa mengeditnya ya. Kemudian kita save saja. Oke, setelah kita save akan muncul di sini pilihan mata kuliah yang akan kita isi selanjutnya, yakni pengantar manajemen. Lalu kita klik detail RPS. Nah, di detail RPS ini akan ada banyak kolom-kolom yang mesti kita isi dan isiannya sesuai dengan yang biasa kita buat secara manual, yang kita buat di aplikasi Word ataupun Excel dengan format RPS yang sudah ditentukan. Nah, pertama kita tentukan dulu
tanggal penyusunannya. Barangkali Bapak Ibu dosen ingin melakukan backdate atau mundur dari tanggal sekarang, misalnya tanggal sebelum pelaksanaan semester itu, misalnya tanggal 1 September. Oke. Nah, kemudian di otorisasi, yakni ada koordinator pengembang RPS. Biasanya dibuat oleh PJ mata kuliah atau penanggung jawab mata kuliah tersebut. Nah, kita ambil contoh misalnya PJ-nya itu ialah Pak Ribhan, kemudian koordinator bidang keahliannya jika memang sama silahkan diisi, atau jikalau berbeda silakan diisi juga sesuai dengan koordinatornya masing-masing. Nah, untuk di sini ketua program studi, karena kebetulan tadi kita pilih yang S1 manajemen, maka ketua program studinya sudah otomatis terisi dengan ketua prodinya, yakni Pak Arifin Ahmad. Kalau misalnya pertama tadi kita pilih S1 akuntansi, maka akan sesuai dengan ketua prodi S1 akuntansi. Begitu juga dengan S1 ekonomi pembangunan. Nah, kemudian kita isi deskripsi mata kuliahnya. Misalnya kita isi sebagai contoh saja, ini deskripsi mata kuliahnya saya isi. Pengantar manajemen merupakan ilmu dasar bagi mahasiswa untuk mengetahui fungsi-fungsi manajemen secara umum. Apabila Bapak Ibu ingin lebih detail mengenai deskripsi mata kuliah, silakan Bapak Ibu isi, Bapak Ibu lengkapi. Setelah itu kita save. Nah, kemudian Bapak Ibu di CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi, silakan add. Nah, di sini ada banyak capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan oleh program studi masing-masing. Biasanya terdapat pada dokumen kurikulum yang terbaru. Nah, di dalam dokumen kurikulum tersebut terdapat capaian pembelajaran lulusan. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan CPL tersebut. Kita ambil contoh saja, misalnya kita pilih yang S4 atau S5, kemudian dari KU atau keterampilan umum misalnya KU1, kemudian KU2, kemudian dari KK misalnya kita pilih KK2 dan KK3, kemudian untuk PP-nya misalnya kita pilih PP1 dan PP2 misalnya. Oke, kita close saja. Nah, di sini sudah langsung mencantumkan apa saja yang sudah kita pilih tadi, mulai dari S4, S5, KU1, KU2, sampai dengan PP2. Selanjutnya kita isi pada bagian capaian pembelajaran mata kuliah. Kita klik Add, lalu Bapak Ibu pilih CPMK-nya dulu, CPMK 1. Misalnya mahasiswa Oke. Apabila ada CPMK tambahan, silakan Bapak Ibu pilih CPMK 2. Oke.
Ini secara umum saja saya berikan contoh. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan CPMK-nya lebih dari ini, silakan. Lalu pada bagian bahan kajian atau materi pembelajaran, kita klik add juga dan silakan Bapak Ibu isi dengan materi yang akan disampaikan. Misalnya, oke, save. Apabila ada lagi untuk di pertemuan berikutnya, misalnya, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang telah Bapak Ibu persiapkan. Selanjutnya kita mengisi daftar referensi. Apabila Bapak Ibu telah memiliki referensi buku ataupun yang menjadi pedoman untuk pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen, silakan Bapak Ibu isi. Saya ambil contoh misalnya ini, kita ketik nama penulisnya, kemudian tahun, kemudian judul buku, dan penerbitnya. Ini. Oke. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke bagian atas. Di sebelah CPMK ini ada namanya sub CPMK. Kita klik. Di bagian ini kita mengisi secara detail per minggu kegiatan perkuliahan. Pertama kita klik add. Nah, di sini minggu ke-1 dengan bobot, silakan Bapak Ibu sesuaikan bobotnya misalnya 5%. Lalu kemampuan akhir yang direncanakan seperti apa? Misalnya, oke, lalu di bagian bahan kajian sesuai dengan yang telah kita isi sebelumnya. Nah, di bentuk dan metode pembelajaran juga sama. Barangkali Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman dalam membuat RPS sudah tahu bagaimana cara mengisinya. Saya ambil contoh saja misalnya drama diskusi. Oke, lanjut estimasi waktu misalnya ini. Pengalaman pembelajaran.
Oke, apabila Bapak Ibu sudah selesai mengisi semua kolom yang ada di sini, silakan di-save. Nah, dia akan muncul seperti ini. Sub CPMK-nya sudah ada, bahan kajian, bentuk, estimasi, dan seterusnya. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan lagi untuk minggu selanjutnya, silakan diklik Add. Kemudian Bapak Ibu isi minggu kedua dengan bobot misalnya 5% juga. Oke. Oke. Apabila sudah dilengkapi semua, maka lanjut lagi kita klik Save. Dan sekarang kita sudah memiliki detail sub CPMK dalam 2 minggu, yakni minggu pertama dan minggu kedua. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu lengkapi dari minggu 1 sampai dengan minggu ke-16 sesuai dengan jumlah pertemuannya. Apabila Bapak Ibu ingin mengisi pada bagian UTS atau ujian tengah semester ataupun UAS ujian akhir semester, pada minggu ke-8 kita ambil contoh. Langsung saja kita ambil contoh saja ya. Ini minggu ke-8. Dengan bobot misalnya 10%. Silakan Bapak Ibu isi dengan ujian tengah semester. Misalnya bahan kajiannya oke. Ini di sini. Ini ujian tertulis. Kemudian ya. Ini saya ambil contoh saja ya. Oke, saya save. Nah, di sini akan langsung ada muncul minggu ke-8. Nah, untuk minggu ketiga dan sampai dengan minggu ke-7 silakan Bapak Ibu lengkapi. Nah, untuk ujian akhir semester sama saja seperti yang ujian tengah semester, silakan Bapak Ibu lengkapi. Pengisiannya pada intinya sama persis dengan Bapak Ibu membuat RPS secara manual menggunakan Word ataupun Excel yang sudah ada. Jika sudah selesai, untuk melihat hasilnya, Bapak Ibu bisa klik di Export RPS. Oke, ini ialah tampilan RPS yang sudah diekspor melalui sistem dengan format PDF.
Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat yakni mata kuliahnya apa, kemudian kode mata kuliahnya, SKS, semester, dan seterusnya. Oke. Jika ingin mendownload, silakan klik di sini download PDF. Dan hasilnya sama seperti ini juga ya. Oke. Oke, demikian itu tadi penjelasan tentang tutorial penggunaan sistem perangkat pembelajaran RPS melalui website. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian agar dapat memudahkan kita semua selaku dosen membuat RPS dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.